Di era digital, storytelling bukan cuma buat penulis doang. Lo mau jualan, lo butuh storytelling. Lo mau bangun personal brand, lo butuh storytelling. Lo mau bikin orang peduli sama ide lo butuh storytelling. Lo mau cerita lo didengerin sama gebetan lo, lagi-lagi storytelling. Bisa dibilang, storytelling itu termasuk life skill yang wajib lo punya, terlepas dari pekerjaan lo apa. Di video kali ini, gue akan sharing prinsip-prinsip yang bisa diterapin untuk ningkatin kemampuan storytelling lo. Prinsip ini bisa lo pakai untuk nulis skrip YouTube, untuk jualan, atau mungkin presentasi tugas sekolah atau kantor lo. Karena sebenarnya, semua didasarin prinsip yang sama. Yuk, kita langsung mulai aja. Menurut gua, lo mesti biasain sebelum belajar sesuatu, lo pahamin dulu kenapa sesuatu itu layak dipelajarin. Kalau lo nggak punya motivasi yang pas, lo pasti bakalan males buat ngulik. Gua kasih satu alasan aja yang gua pribadi percaya banget. Lo mesti paham kalau otak manusia tuh udah diprogram untuk lebih gampang buat inget cerita dibanding data. Orang mungkin nggak inget lo lahir jam berapa, atau orang mungkin nggak inget alamat rumah lo di mana. Tapi dia bakal inget cerita kalau rumah lo pernah kebakar. Atau inget kalau misalnya lo lahiran di perjalanan waktu ibu lo naik angkot. Lo bisa buktiin sendiri dengan inget-inget cerita tentang teman atau keluarga lo. Besar kemungkinan ada banyak data pribadi mereka yang lo nggak inget, tapi lo bisa inget jelas cerita-cerita di hidup mereka. Kok bisa ya kayak gitu? Jawabannya ternyata simple banget. Manusia itu makhluk emosional. Seberapapun lo anggap diri lo adalah orang yang logis, pasti lo pernah punya pengalaman ngelakuin sesuatu yang kalau dipikir ulang alasannya nggak masuk akal. Bisa dibilang, ini udah settingan pabrik. Jadi selama lo berhadapan sama manusia, satu-satunya cara supaya lo bisa membekas di kepala orang itu adalah lewat cerita lo. Poin gue, punya kemampuan ngebentuk cerita yang menarik tuh penting buat hidup lo. Apalagi kalau lo mau hidup dari internet. Setiap cerita, apapun formatnya, itu didasari sama tulisan. Mau lo buat jualan, buat pidato, buat YouTube, dan buat ngerayu orang sekalipun. Semua bisa ditulis sebelum lo ucapin. Dan ini nggak ada urusan lo introvert atau extrovert ya. Kalau lo nggak terbiasa untuk ngomong di depan publik, coba mulai dulu biasain dengan menulis. Sampai hari ini bahkan, setiap gue harus presentasi ke klien atau ke manajemen, gue masih nulis skripnya dulu dan latihan di depan kaca. Gue pernah cerita kalau kerjaan terakhir gue itu manajer produk, sebelum akhirnya gue di PHK tanpa alasan ya. Tapi, jauh sebelum itu semua, pekerjaan pertama gue setelah selesai sekolah sebenarnya penulis blog dan iklan. Jadi, gue cukup terbiasa nulis dan dibayar untuk ceritain sesuatu. Prinsip nulis yang gue share di sini gue pelajarin dari berbagai buku dan juga pengalaman pribadi ya. Prinsip pertama, setiap cerita yang menarik ditulis dalam 3 bagian. Intro, konflik, resolusi. Intro adalah tempat lo ngebangun konteks sama perhatian. Konflik adalah tempat lo bangun ketegangan. Resolusi adalah tempat lo kasih kepuasan. Pusing ya? Kita bahas lebih dalam. Intro, isinya 2 hal, yaitu pancingan sama konteks. Di mode pancingan, lo bisa lemparin pertanyaan, kejadian mengejutkan, atau sesuatu yang bikin penasaran. Di formula video ini, konsep ini namanya hook. Di mode konteks, lo harus kenalin karakter, tempat, atau situasinya. Di formula video ini, konsep ini namanya foreshadow. Di kedua mode, lo mesti tempelin emosi. Kita bahas pakai contoh. Lo tahu nggak Pak Priyono yang jaga kantin? Kemarin dia kena gendam dan pas dia sadar, motornya hilang dan dia telanjang bulat. Di bagian ini, gue jelasin konteks karakter Pak Priyono si penjaga kantin yang kalian kenal. Di bagian ini, gue kasih pancingan dengan kejadian mengejutkan. Di bagian ini, gue tempelin emosi dengan asumsi audiens gue kenal dengan Pak Priyono. Sesuatu yang personal dan audiens gue bisa relate. Gue juga tempelin emosi tentang bahaya gendam. Sesuatu yang kalian mungkin takut kalau itu kejadian sama keluarga atau bahkan diri kalian. Dengan ngebuka kayak gini aja, gue yakin kalau kalian nggak kenal sama Pak Priyono sekalipun, pasti kalian penasaran kenapa dia bisa ada di situasi kayak gitu. Kalian punya bayangan di kepala. Ketika gue sebut Pak Priyono, otak kalian akan bayangin wajah si Pak Priyono. Bapak-bapak berkumis, umur 40 akhir, kulit sawo matang. Di kepala kalian, terbayang bapak-bapak itu telanjang bulat dengan ekspresi kebingungan setelah motornya hilang. Ini agak terlalu liar ya imajinasinya, tapi kebayang ya maksudnya. Dalam konteks bacaan, video, atau presentasi langsung sekalipun, hook ini yang bakal ngejaga penonton untuk mau dengerin kalian lebih lanjut. Coba kita pakai contoh jualan. Misalnya, lo mau jual deodoran.
lo bisa buka konteks dengan cara ini. 58% orang nggak sadar kalau badannya bau comberan. Lo yakin lo bukan kaum 58% itu? Atau bisa juga, kalau pakai deodoran ini, gue sering dipuji wanginya kayak orang kaya. Kita coba bedah lagi. Di masing-masing statement, gue kasih konteks fakta tentang pentingnya bau badan. Karakter di sini adalah orang yang punya masalah bau badan. Emosi yang dimainin di sini adalah kecemasan tentang bau badan, karena mayoritas orang takut dan malu kalau dirinya bau, tapi nggak sadar diri. Emosi lain yang dibahas adalah emosi jijik lewat penyebutan aroma busuk yang familiar. Atau bisa juga pakai gambaran sosok orang kaya. Ini kita pakai mainin emosi dan persepsi sosok orang kaya yang biasanya wangi. Ingat ya, konteks, karakter, emosi. Ketiganya mesti familiar, supaya orang bisa relate. Misal gue ganti bau bangkai jadi bau waduk, mungkin lebih sedikit orang yang relate dan pernah nyium aroma waduk. Itu salah satu kunci aja untuk bikin hook. Kalau lo perhatiin dan analisis lebih lanjut, video gue selalu dibuka pakai variasi teknik itu. Lo bisa lihat lebih lanjut contoh-contoh hook di dokumen ini. Cek aja kolom deskripsi. Selanjutnya kita masuk ke konflik. Konflik adalah tempat lo taruh masalah utama. Konflik ini bisa berupa tantangan, hambatan, atau dilema yang harus diselesaikan. Konflik ini bagian paling emosional, di mana lo harus bikin pembaca penasaran gimana semuanya bakal terpecahkan. Ingat si Pak Priyono? Lo bisa lanjutin ceritanya ke konflik utama. Lo tahu kan, istri Pak Priyono ini baru aja meninggal. Jadi dia emang lagi sering bengong, apalagi kalau jam kelas. Pas lagi bengong, tiba-tiba ada kayak ibu-ibu gitu tepuk pundaknya. Terus katanya tiba-tiba gelap aja gitu. Pas sadar, dia berdiri di pinggir jalan gak pakai baju. Panik, dia coba inget apa yang terjadi. Dia balik ke kantin, tapi semuanya ludes. Motor, dompet, bahkan bajunya hilang. Malu banget, dia akhirnya lari ke warung Pak Hendro itu yang jual beras. Nah, di titik konflik ini, tugas lo adalah memperdalam situasi awal. Bisa kronologinya lah, atau ngejawab kok bisa si karakternya ada di situasi itu. Secara konsep, harus tetap ada konteks, karakter, sama emosi. Di titik konflik ini, informasinya gantung. Apa yang bakal dilakuin Pak Priyono? Gimana nasib motornya? Kok bisa dia nggak sadar? Informasi gantung ini yang bakal nahan orang untuk tetap dengerin. Di konteks jualan deodoran misalnya, lo bisa detailin lagi kenapa orang bisa bau badan. Bakteri apa yang bikin bau badan, makanan yang bikin bau, atau fakta lainnya. Atau detail aroma deodoran ini. Entah dari bunga yang dipakai, formula keseluruhan, bikin iritasi atau enggak, dan lain-lain. Tergantung lo mau pakai angle masalah atau manfaat. Habis itu, baru di bagian resolusi semuanya bisa lo buka dengan jelas. Motornya ketemu atau enggak, tukang gendamnya ketangkep atau enggak, atau detail-detail lain yang lo udah bahas. Di konteks jualan, lo hadir bawain solusi apa? Kenapa deodoran lo bagus untuk nyelesain masalahnya? Misalnya deodoran itu antibakteri, wanginya enak, atau bahkan harganya yang murah. Dengan ngerti setiap cerita punya struktur, lo akan lebih gampang bikin skrip. Lo tinggal siapin 3 bagian tadi, terus lo urai satu-satu. Buat video panjang, formatnya sama juga. Ada intro, konflik, resolusi. Tapi lo lakuin secara berulang-ulang aja di setiap paragraf. Gue udah share link untuk skrip mentah video ini, dan bagian mana aja yang gue anggap intro, mana yang konflik, dan mana yang resolusi. Lo bisa analisis lebih lanjut nanti. Prinsip kedua, tulisan atau cerita yang menarik menurut gua adalah yang gaya bahasanya conversational. Maksudnya apa tuh? Conversational, artinya bahasa obrolan. Atau lo bisa bilang juga bahasa tongkrongan. Kalau lo perhatiin, setiap video gua dibahas selayaknya orang ngobrol aja. Termasuk video ini. Dan emang di kehidupan nyata, ini gaya ngomong gua sehari-hari juga sih. Cara penerapannya sebenarnya simple banget. Setiap lo nulis sebuah skrip, lo harus ucapin skrip itu. Baca keras-keras, jangan dibaca dalam hati doang. Dengan lo ngucapin tulisan lo akan sadar beberapa hal. 1, lo akan sadar kalimat lo kepanjangan atau enggak. Ciri-ciri kalimat kepanjangan adalah lo kehabisan nafas untuk ngucapinnya. Kalau 1 nafas gak cukup untuk ngucapin kalimat itu, penyebabnya ada 2. Lo kurang pengasih tanda baca kayak tanda koma, atau kalimat lo perlu dipecah jadi 2 bagian. Prinsipnya, 1 kalimat itu nyampein 1 poin aja. 2, lo akan lebih hati-hati sama pemilihan kata-kata atau bahasa teknisnya diksi. Semakin simpel kata-katanya, semakin cepat dimengerti sama orang. Makanya penting buat lo tahu audiens lo siapa. Kalau gue ngomong sama orang dewasa yang pendidikannya cenderung bagus, mungkin gue akan sebut kata-kata kayak fundamental. Tapi kalau gue ngomong ke anak muda,
mungkin gue akan pakai kata dasar. Biar kebayang, coba lo lihat dua kalimat ini. Mana yang lebih enak dibaca dan diucapin langsung. Coba praktek baca kalimat ini keras-keras, gue kasih waktu 10 detik. Dua kalimat ini poinnya sama, tapi yang kedua, gue sampein pakai bahasa sederhana. Kalau sekarang bilangnya bahasa bayi lah. Kalimat pertama mungkin cocok gue sampein di forum global yang bahas tentang ekonomi, karena audiensnya mungkin lebih terbiasa. Kerasa kan bedanya? Prinsip ini juga akan ngebantu lo ketika gunain AI untuk voice over. Semakin mirip skrip lo sama ucapan di dunia nyata, makin terasa natural suara AI itu. Ngucapin sesuatu pakai bahasa sehari-hari juga ngebuat lo terasa lebih tulus. Kalau lo biasa ngomong gue lo, ya pakai itu. Kalau lo biasa saya kamu, ya pakai itu aja. Tentunya lo harus sesuaiin sama audiens juga ya. Nggak mungkin dong lo presentasi depan klien ngomong gue lo. Lo pasti pernah dengar orang ngomong kata gue, tapi medok. Ya kurang cocok, karena sehari-hari dia nggak pakai itu. Jatuhnya maksa. Poinnya, nggak usah pura-pura jadi orang lain. Jadi diri sendiri, sesuaiin sama bahasa audiensnya. Prinsip ketiga adalah misahin proses nulis sama proses editing. Seringkali, orang stuck pas nulis skrip karena dia nggak tahu mau ngomong apa dan pengen semua selesai dalam sekali nulis. Realitanya, penulis-penulis hebat itu punya konsep yang namanya draft alias coret-coretan. Mereka tulis aja semau mereka, ditumpahin semua isi otaknya, baru dari sana ngerapihin tulisannya. Kalau lo bingung mulai dari mana, lo bisa pakai teknik bulleting alias nulis poin-poinnya. Misalnya dalam bikin konten ini, gue nulis beberapa poin. 1. Mau ngomongin storytelling. Kedua, mau ngomongin kenapa storytelling penting. Ketiga, mau sharing prinsip gue di storytelling. Dan seterusnya. Waktu gue nulis poin itu, gue belum kebayang argumen apa yang harus gue sampein supaya orang sadar kenapa storytelling penting. Atau apa aja prinsip gue dalam berstorytelling. Poin gue, dengan punya coret-coretan ini, gue kebayang harus mikirin tentang apa aja. Lo mesti lihat proses nulis sama kayak lo ngobrol secara langsung sama temen lo. Waktu lo ngobrol, mungkin lo nggak 100% tahu apa aja kalimat atau kata yang bakal lo ucapin. Tapi pelan-pelan lo akan keluarin kata-kata itu seiring obrolan berjalan. Sama juga kayak nulis. Lo udah kebayang lah poinnya apa, tapi belum tertulis atau terucap aja. Tulis aja sama persis kayak lo lagi chatting. Lo bisa rapihin belakangan. Kalau lo nggak tahu harus rapihinnya gimana, bilang aja sama ChatGPT untuk rapihin tulisan lo. Ini promptnya gue kasih lihat, lo bisa copy di deskripsi. Di pengalaman gue sekarang, gue udah lumayan bisa ngeraba-raba bobot skrip gue harus kayak gimana dengan sekali ngeliat aja. Tapi kalau kalian belum terbiasa, gue udah bikinin alat bantu nih untuk kalian nentuin bobot masing-masing bagian. Cara pakainya simple aja, kalian bisa copy file gue ini atau download dan buka pakai Microsoft Excel. Di bagian ini, kalian bisa ketik skrip kalian sesuai strukturnya. Gue udah bikinin supaya masing-masing karakter bisa dihitung, dan kalian bisa mengira-ngira skrip itu akan ngehasilin durasi berapa lama. Selain itu, gue juga sediain panduan, kira-kira masing-masing bagian skrip tuh harus berapa banyak. Ini bukan angka pasti, tapi cukup standar dan ngebantu kalian ngelihat garis besar skripnya udah pas atau belum. Kalau persentasenya lebih dari standar, berarti kalian harus kurangin skrip bagian itu. Kalau persentasenya kurang dari standar, berarti kalian harus ketik lebih panjang. Nanti kalau nggak ngerti tanya aja di komen ya. Yang sering banget jadi kendala orang untuk nulis adalah mereka nggak punya kosakata yang pas untuk nyampein sesuatu. Untuk lo bisa ngomong sesuatu, lo mesti punya referensi mana cerita yang bagus. Cara paling gampangnya adalah lo mesti rajin baca dan nonton. Baca di sini nggak harus buku, dan nonton di sini nggak mesti yang edukatif. Lo bisa kok belajar dari utas di Twitter misalnya. Lo juga boleh buat nonton konten podcast yang isinya bercanda doang. Kalau lo mau bisa ceritain sesuatu dengan menarik, lo mesti sering-sering konsumsi konten yang dikemas secara menarik juga. Karena apa yang lo konsumsi itu akan memperkaya kosakata lo. Pengalaman gue, latihan nulis paling gampang adalah bikin jurnal harian atau diary. Gue tulis aja setiap malam sebelum tidur apa aja kejadian yang terjadi di hidup gue hari itu. Kayak chatting tapi ke diri sendiri lah, gak perlu panjang-panjang kok. Itu hal yang bantu gue najemin skill ini. Gue jadi lebih terbiasa untuk nyampein apa aja. Gue bisa lebih deskriptif kalau jelasin sesuatu. Nggak susah, tapi perlu disiplin dan konsisten. Gue lakuin itu selama 3 tahun, tanpa skip 1 hari pun.
Gue yakin kalau lo lakuin hal ini, skill storytelling lo bakal meningkat drastis. Ketika lo belajar sesuatu, awalnya mungkin lo akan cenderung meniru. Itu nggak apa-apa, tapi seiring berjalannya waktu, lo akan nemu karakter ngomong dan nulis lo sendiri. Namanya proses, ini nggak sebentar. Tapi kalau lo lakuin terus-menerus, lama-lama akan jadi insting sendiri. Sama kayak lo dribble kalau main bola. Awalnya ya, lo latihan dribble belok-belok lewatin kon. Tapi pas main, lo jadi bisa gocek-gocek sendiri. Karena udah jadi insting. Minimal jadi rupiah, maksimal jadi amal jariah.